Jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, masyarakat Nusantara sudah mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Pemerintahan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negara tetangga dan negara lain seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur pelayaran yang strategis, menjadi salah satu faktor masuknya para pedagang ke dalam Hindu-Buddha yang dibawa oleh para pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia kelak. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan memerintah di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini bisa dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura terletak di Sri Indrapura, di Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain Istana Asraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, bersama istrinya Encik Pong, dengan pusat pemerintahan di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuhan yang melimpah di sana. Sebelum berdirinya Kerajaan Siak, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah seorang raja yang diangkat oleh Sultan Johor. Tapi selama hampir 100 tahun, tidak ada yang memerintah distrik ini. Kabupaten ini dipimpin oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut pajak hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor, Sultan Mahmud Shah II, meninggal dan dibunuh oleh Magat Sri Rama, istrinya yang saat itu bernama Encik Pong, sedang hamil dan dilarikan ke Singapura, kemudian ke Jambi. Dalam perjalanan itu, Raja Kecik lahir dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu, kepemimpinan pemerintahan Johor dijabat oleh Datuk Bandahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Setelah Raja Kecik beranjak dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Namun pada tahun 1722, Kerajaan Johor direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, saudara ipar Raja Kecik, yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Shah, dalam merebut Kerajaan Johor. Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadinya perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar di kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak akhirnya mundur. Sisi Johor mundur ke Pahang, dan Raja Kecik mundur ke Bintan dan kemudian menentukan negara baru di tepi Sungai Buantan, putra Sungai Siak. Demikian awal berdirinya Kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak berada di Buantan. Kemudian berpindah dari kota Buantan ke Mempura, kemudian pindah ke Senapelan Pekanbaru dan kembali ke Mempura. Pada masa pemerintahan Sultan Ismail bersama Sultan Asyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin, tahun 1827 sampai tahun 1864, pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana hingga akhir masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asyaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun-tahun 1889 sampai tahun 1908, sebuah istana megah yang terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asraiyah Hashimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pemerintahan Sultan Syarif Hashim Siak ini mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Dan saat itu ia berkesempatan mengunjungi Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Sepeninggalnya beliau melihat oleh anaknya yang masih muda dan masih menuntut ilmu di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau dilantik sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir dikenal sebagai Sultan Syarif Kasim Sani, Sultan Syarif Kasim II. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ia juga mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan segera setelah itu pergi ke Jawa untuk menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan dan uang 10.000 gulden. Dan sejak meninggalkan Siak dan menetap di Jakarta, sebesar pada tahun 1960 ia kembali ke Siak dan meninggal di Rumbai pada tahun 1968. Ia tidak akan meninggalkan baik dari Ratu Pertama Tengku Agung maupun dari Ratu Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Kasim II menerima gelar kehormatan kepahlawanan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di sebelah Masjid Sultan, yang merupakan Masjid Syahabuddin.
Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak merupakan pemerintah daerah Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kabupaten Siak. Baru pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999. Istana Siak terdiri dari 2 lantai dan memiliki tata ruang berbentuk bujur sangkar. Gaya arsitektur bangunannya tampak memadukan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan memiliki pilar bundar dengan hiasan elang di ujung atasnya. Jendela dan pintu keraton didesain berbentuk kubah dan dengan ukuran kaca mozaik. Ada 15 kamar dari 2 lantai Istana Siak. Lantai pertama terdiri dari 6 kamar, sedangkan lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. 6 kamar di lantai 1 bekerja sebagai tempat pertemuan dan ruang untuk menerima tamu. Sedangkan 9 kamar di lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Keraton ini menjadi museum tempat penyimpanan peninggalan Kerajaan Siak. Dan sekian sampai di sini mengingat pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk negeri kita Indonesia. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan bagikan ke teman-teman kalian agar dapat mengingat sejarah Indonesia. Generasi baru jangan lupa sejarah yang ada di Indonesia ini.